Balik Lensa, selamat siang. Jadi, sebelum kita mulai nih, apa kabar kalian hari ini? Mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi kerjain tugas kuliah, semoga tugasnya cepat selesai ya. Selamat datang di episode perdana podcast Suara di Balik Lensa, tempat dimana kita bakal ngobrolin berbagai isu yang menarik, mungkin sangat sensitif, dan ngebahas soal isu yang mungkin selama ini terdengar biasa saja, tetapi ternyata punya dampak yang luar biasa. Jadi kita itu bakal ngobrolin sesuatu yang cukup berat, tapi penting banget buat kita pahami. Kalian pernah nggak sih ngerasa marah atau heran waktu ngeliat jurnalis yang malah diterapkan lagi kerja? Atau mungkin kalian pernah baca berita tentang wartawan yang dilaporkan polisi karena liputannya dianggap mengganggu. Nah, pasti penasaran kan sama semuanya? Kita akan membahas itu semua lebih dalam lagi. Masih banyak yang belum paham sih sebenarnya, atau mungkin belum siap dikritik oleh pers. Mereka menganggap liputan kritis sebagai serangan. Di sisi lain, hukum kita juga belum sepenuhnya tegas dalam menindak pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Jadi akhirnya ya banyak kasus yang berakhir tanpa keadilan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kebebasan pers belum merata atau belum mendapatkan keadilan. Peran jurnalis dalam demokrasi itu tuh ternyata penting banget, teman-teman. Itu ibarat mata dan telinga masyarakat. Mereka yang menyampaikan informasi tentang apa yang terjadi, termaksud mengawasi pemerintah dan pihak berkuasa. Tanpa pers yang bebas dan berani, masyarakat bisa buta informasi. Jadi, kalau jurnalis dibungkam dan ditakut-takuti, otomatis fungsi kontrol ini jadi lemah dan ujung-ujungnya demokrasi bisa rapuh. Jurnalis TV itu kerjanya tuh di lapangan dan bawa kamera. Jadi, otomatis apa yang mereka liput itu tuh bisa langsung disaksikan publik. Orang atau kelompok yang merasa terancam citranya akan cenderung menyerang mereka duluan. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih bahwa kekerasan terhadap jurnalis itu bukan cuma sekedar pemukulan atau kekerasan fisik, tapi bisa juga dalam bentuk intimidasi, ancaman, bahkan sampai pelecehan verbal. Sampai penghalangan saat mereka sedang meliput. Itu tuh ada loh guys. Misalnya, jurnalis yang kameranya dirampas saat mereka sedang merekam demo mungkin, atau dipaksa menghapus hasil liputan yang mereka ambil itu sendiri. Itu semua masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis. Sungguh menyeramkan ya. Nah, makanya sesi pertama ini kita bakal ngupas tuntas dan kulik banget sampai habis terkait jurnalis TV yang mengalami kekerasan. Kita bakal melihat gimana kekerasan terhadap jurnalis, khususnya jurnalis televisi, itu tuh seperti apa. Sebenarnya bukan cuma serangan terhadap individu ya, tapi serangan terhadap kebebasan pers, bahkan terhadap demokrasi itu sendiri. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers sebenarnya sudah dijelaskan melindungi kebebasan pers. Di situ disebutkan bahwa pers bebas dari tekanan dan tidak bisa dipidana karena karya jurnalistiknya. Tapi sayangnya implementasinya belum maksimal. Kadang aparat atau pihak lain masih saja menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau kriminalisasi. Tapi bukan cuma soal insiden kekerasan fisik ya. Kita mau bahas juga lebih dalam tentang bagaimana kekerasan itu membungkam suara kebenaran dan bagaimana itu mengancam demokrasi yang seharusnya jadi milik kita semua. Saking enaknya kita ngebahas tentang kekerasan terhadap jurnalistik televisi tadi, itu tuh aku sampai lupa untuk memperkenalkan diriku sendiri. Hai teman-teman semuanya, aku Yaya. Dan sebenarnya ya, aku tuh ditemani dua teman-teman yang super duper hebat banget. Jadi di sini tuh aku nggak sendirian, aku ditemani oleh dua teman-teman aku. Ini dia bintang tamu spesial kita pada siang hari ini, ada Lala dan juga Salsa. Nah ini guys, bisa dilihat di sini bintang tamu atau narasumber kita, tapi ini teman-teman kita ya. Gimana kabar kalian hari ini? Baik? Baik dong, pastinya kita harus sehat, kita harus bisa memulai aktivitas ini dengan baik ya. Oke, kan tadi sudah sedikit membahas tentang kekerasan jurnalis televisi di Indonesia nih. Langsung aja ya, mungkin gimana opini nih dari kalian berdua tentang kekerasan jurnalis TV ya yang ada di Indonesia itu seperti apa? Jadi gini ya, aku kalau nggak salah
pernah baca ya catatan dari Aliansi Jurnalis Independen atau mungkin yang kita kenal AJI gitu ya. Jadi sepanjang tahun 2024 itu ada 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Terus sampai pertengahan 2025 ini tuh sudah tercatat ada 36 kasus baru. Kasus kekerasannya itu ya bermacam-macam ya, mulai dari kayak ada pemukulan di lapangan lah, intimidasi saat liputan, doxing, atau ancaman berbasis gender. Contohnya kalau yang nggak salah ya, yang aku pernah lihat-lihat juga, yaitu kasus Sony. Dia tuh adalah wartawan Net TV. Jadi dia itu dipukul sama oknum TNI saat sedang meliput. Terus contoh lainnya yang pernah aku baca juga yaitu jurnalis Tribata TV. Jadi dia tuh meninggal setelah dia meliput kalau nggak salah ya lapak judi ilegal, dan itu melibatkan TNI juga. Wah, Gitu ya. ngeri banget ya. Zaman sekarang tuh semua nyawa tuh bisa terancam ya. Hanya gara-gara kita ngeliput sesuatu yang sebenarnya itu pekerjaan. Ya mau gimana pun kita harus apa ya, kayak ya kita kerja dibayar kan. Ya kita harus mengerjakan itu gitu. Tapi mereka tidak mengerti ya. Padahal mereka cuma menyampaikan informasi buat publik, buat orang-orang bisa jadi tahu gitu ya. Tapi nyawanya bisa hilang karena menyentuh isu sensitif. Salsa, gimana nih sama kamu? Kan secara teori, kita ngomongin soal teori ya, anjay. Bener-bener gak apa lagi. Maaf guys. Nah, secara teori kamu tuh pernah, kalau nggak salah pernah singgung soal state crime, ya. Nah, mungkin aku dan Lala atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini nggak tahu gitu apa sih teori state crime yang kamu jelasin itu. Oke, jadi teori state crime sendiri itu merupakan dari penulisnya itu adalah Green sama Ward. Green sama Ward ini menjelaskan kalau negara itu bisa menjadi pelaku kejahatan. Nah, ini tentunya melanggar adanya hak asasi manusia. Terus habis itu dia juga bisa melakukan pengkhianatan kepada jurnalis-jurnalis, terutama jurnalis TV gitu kan. Ini sangat cocok banget teorinya karena memang kayak gimana ya, kalau misalnya kita lihat ini jurnalis itu kan banyak banget yang mengalami kekerasan baik dari dalam negeri maupun orang-orang lain tuh juga bisa melakukan kekerasan. Nah, itu cocok banget tuh kayak gitu. Dan sebenarnya itu tuh berdampak luas buat demokrasi kita sendiri ya. Jadi kayak jurnalis itu sekarang mulai melakukan namanya self censorship. Mereka udah males banget kayaknya mau bahas tentang politik lah, korupsi lah. Oke, sebentar. Aku mau potong sebentar ya. Iya sih sebenarnya karena kalau misalnya mereka ngebahas tentang politik, terus kriminalisasi, ataupun kayak mafia gitu-gitu tuh mereka kayak lebih takut. Oh ya udah deh gue main aman aja karena takut diancam. Iya takut diancam. Jadi mereka ya lebih prefer ke misalnya yang apa ya kayak olahraga mungkin atau pariwisata. Iya pariwisata atau mungkin ngeliput suatu bencana gitu-gitu nggak sih daripada ngeliput tentang mafia koruptor dan lain sebagainya karena mereka juga melindungi dirinya mereka sendiri. Kalau misalnya bukan mereka sendiri yang melindungi, siapa lagi yang melindungi jurnalis-jurnalis kita? Dan kasus yang pernah nih terjadi itu ada jurnalis kalau nggak salah dia tuh di Medan. Dia tuh meliput namanya Sempurna kalau nggak salah ya ditaruh. Dia meliput kalau nggak salah itu apa ya namanya? Judi. Oh ya. Judi. Jadi setelah liputan itu ya dia dibunuh dan keluarganya pun juga ikut terancam. Kasian ya keluarga. Maksudnya ini bukan bermaksud apa ya? Bukan bermaksud menakut-nakutkan biar kalian nggak jadi jurnalis ya nonton ya bukan gitu tapi yang berpintar-pintar mencari sebuah apa ya berita apa ya gitu. Contohnya nih yang kita juga pernah kenal, apalagi kita orang Jogja pasti udah familiar, bukan nggak udah ya teman-teman, udah familiar sama yang namanya kasus Udin. Tahu nggak? Di Barnas Jogja yang sampai sekarang tuh nggak tuntas. Tahu nggak? Karena kan keadilan tidak hadir. Terus publik tuh disuruh lupa akan hal itu, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada kasus si Udin itu. Itu juga termasuk apa ya? Kayak aku nggak tahu ya gimana perasaan keluarganya Udin gimana kan. Apalagi sampai sekarang tuh kasusnya tidak ada yang tahu gitu. Banyak juga mahasiswa yang udah membantu tapi iya kan, tapi tetap nggak ada titik terang siapa pelakunya atau ya karena itu orang besar melawan jurnalis
yang apa-apa bisa dicuci sama uang, bisa dicuci lagi, ditutup maksudnya teman-teman, maaf ya, ditutup sama uang. Jadi lo punya kuasa, lo punya uang, lo punya Kembali kuasa. lagi lah. Nah, kalau kayak kasus kayak tadi itu bisa aja membuat demokrasi itu jadi abu-abu gitu kan ya. Tidak ada lagi hak asasi manusia itu nggak bisa lagi ditegakkan, nggak ada demokrasi yang bisa sesungguhnya demokrasi itu seperti apa tuh nggak terlaksana gitu loh. Ya, jadi gimana ya? Khawatir juga lah ya, tiris banget untuk sekarang ini jurnalis juga gimana lah kabarnya, padahal mereka kan pilar keempat demokrasi ya kan. mereka bisa menyuarakan lah keadilan dan lain sebagainya. Karena kalau bukan mereka yang menyuarakan kebenaran, dan kalau misalnya mereka yang menyuarakan kebenaran ini justru malah dibungkam kan, jadi kita sebagai masyarakat juga harus membantu jurnalis, karena jurnalis itu guys penting banget suara jurnalis, karena jurnalis itu harus mereka tuh yang menyuarakan aspirasi kita yang rakyat awam yang tidak bisa apa-apa. Kalau misalnya ketika ada ketidakadilan, misalnya pejabat melakukan inilah, melakukan itulah, tuh tidak adil untuk rakyat. Nah, yang menyuarakan itu kan jurnalis. Nah, ketika jurnalisnya kita banyak yang dilecehkan, banyak yang dijatuhkan oleh pejabat itu sendiri, siapa yang mau menyuarakan suara kita lagi kalau bukan jurnalis itu sendiri? Gitu. Jadi kita nggak cuma ngomongin kekerasan fisik, tapi juga kekerasan struktural. Oke. Jadi aku mau tahu dari sudut pandang kalian berdua, solusi konkret untuk menghadapi situasi seperti ini yang sangat menyeramkan sekali ini itu bagaimana? Kalau menurut Najwa saya, dulu deh. ya, harus ada penguatan dari dalam dan juga dari luar. Jadi media itu harus bikin SOP yang jelas, Peraturan ya. pengenalan pada jurnalis mereka, terus organisasi seperti PWI, AJI, IJTI itu harus lebih vokal dalam menyuarakan hak mereka, kan mereka jurnalis. Iya. Selain itu ya paling penting ya dukungan dari publik. Iya, itu aku bilang. Ya kan? Aku bilang kita sebagai masyarakat jangan diam-diam aja. Apalagi kita mahasiswa, ikut demo, ikut apa gunanya kita ikut demo kalau kita tidak bisa membela jurnalis kita sendiri, teman-teman. Jadi ya kita membela yang benar karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau dari kamu Sofia gimana? Ya, jadi tentunya sekarang ini di Indonesia kita ya nggak bakalan kaget lah ya kalau di Indonesia ini ada literasi ini sungguh kurang banget. Minim. Nah, padahal jurnalis tuh kan udah berusaha gitu ya untuk membuat berita yang bagus biar tidak tercipta adanya hoax kayak gitu. Tapi masih banyak masyarakat yang menyebarluaskan berita-berita yang tidak berdasar, itu juga bisa mengancam adanya demokrasi sendiri yang kita bahas. Nah, kayak gitu. Pokoknya ini ya sebagai masyarakat harus pintar lagi deh, jangan mudah terpengaruh dan lain sebagainya. Oke. Udah berapa menit ya kita menemani teman-teman semua yang lagi ada di rumah, yang lagi ngerjain tugas ya kan, yang lagi rebahan, mungkin hujan sih ya. Mungkin next time kalau misalnya kita ada kesempatan lagi, kita akan diskusi, karena jujur ini tuh mantep banget diskusinya teman-teman. Kita bisa mengetahui ternyata jurnalis itu tuh sebenarnya senaas itu bentuknya. Kalau misalnya mereka meliput tentang waduh hujan ya, hujan gak apa-apa ya, kita tanpa aja lah. Jadi ini tuh bukan cuma itu soal jurnalis, tapi isu kita semua. Jadi teman-teman jurnalis itu tuh bukan musuh ya. Ingat, catat, itu bukan musuh. Jurnalis bukan musuh ya. Mereka bekerja dalam kebenaran. Kalau nggak ada mereka, siapa yang mengungkap kebenaran? Kalau mereka dibungkam, siapa yang membela masyarakat, rakyat-rakyat kecil kita ini? Siapa yang membela kalau bukan jurnalis? Suara kita semua tuh ikut hilang. So, stay critical and stay aware. Jadi, jangan kemana-mana ya. Habis ini kita akan lanjut ke sesi kedua untuk membahas topik yang gak kalah lebih menarik tentang tentang perlindungan hukum buat jurnalis. So stay tuned and bye-bye.
Oke, selamat datang kembali di Suara di Balik Lensa. Jadi di sesi kedua ini kita akan menyelami satu pernyataan yang penting nih. Jadi apakah hukum di Indonesia ini sudah benar-benar cukup untuk melindungi jurnalis televisi? Karena kita semua sudah tahu ya, kita itu punya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 itu tentang pers, yang dimana kalau kita lihat ini banyak banget kasus kekerasan yang terjadi di jurnalistik di Indonesia saat-saat ini. Tapi dari kejadian-kejadian itu muncul nih satu pertanyaan, apakah undang-undang di Indonesia ini cuma jadi formalitas aja? Nah, itu kita akan membahasnya bersama dengan Alfi dan juga Febrina di sini. Mungkin pertama kita ke Alfi dulu ya. Menurut kamu nih Alfi, secara normatif itu perlindungan jurnalis kan sudah diatur. Tapi kenapa sih di lapangan itu seolah nggak berlaku? Oke, jadi betul banget ya Lukna. Jadi kalau kita buka lagi pasal 8 Undang-Undang Pers, jelas tertulis bahwa sebenarnya dalam melaksanakan profesinya, wartawan itu mendapatkan perlindungan dari hukum. Nah, yang artinya jurnalis itu dilindungi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik yang ada. Tapi faktanya, sekarang banyak sekali kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis yang pendek, bahkan tidak diproses sama sekali kasusnya. Oke, jadi contoh nyatanya itu ada seorang jurnalis ya bernama Faisal, jurnalis Ampera News, di mana dia mengalami kekerasan berupa pembacokan ya tentunya. Jadi kalau menurut aku pembacokan sendiri itu sudah urusannya dengan fisik dan itu menurut aku sudah melanggar HAM ya tentunya. Dan itu karena dia dibacok karena saat itu dia sedang meliput kasus tentang tambang ilegal dan sudah jelas itu serangan terhadap jurnalis saat bekerja, apalagi dia posisinya sedang berada di lapangan dan katanya sampai sekarang itu pelakunya belum diproses sama sekali dan bahkan ada sempat yang melapor ke polisi setempat dan katanya polisi masih belum berani membereskan kasus tersebut karena dari kasus itu pelakunya itu termasuk orang yang cukup kuat. Oh ya, ngeri ya berarti ya. Berarti artinya hukum kita ini belum berpihak pada perlindungan profesi jurnalis. Lanjut ke Febri nih ya, kalau dari sudut pandang hukum itu apa sih yang sebenarnya dan jadi masalah utamanya? Karena perlindungan hukum itu tidak berjalan seperti maksimal yang diinginkan gitu. Oh ya, Una. Jadi sebenarnya di sini permasalahannya itu ada 3 lapisan ya, Una. Nah, yang pertama itu secara normatif ya, Lupna, Undang-Undang Fresh itu memang sangat progresif. Tapi dia juga berdiri sendiri, tapi mereka itu tidak punya mekanisme untuk sanksi pidana dan penegakan hukum yang cukup kuat di Indonesia. Jadi, meskipun Undang-Undang Pers bisa menyatakan jurnalis itu bekerja dengan sah, tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggar ataupun mereka yang menyerang jurnalis. Nah, yang kedua itu ada tumpang tindih, Lupna, antara undang-undang yang lain seperti Undang-Undang ITE. Banyak jurnalis yang justru didiskriminalisasi karena laporan atau cuitannya dianggap menyebarkan hoax dan mencemarkan nama baik. Padahal mereka itu sedang bekerja dan mereka itu bekerja sudah sesuai dengan kode etik jurnalis. Dan kode etik jurnalis itu juga udah diakui secara hukumnya di Indonesia. Nah, yang ketiga ini yang paling bahaya sih, Lupna, karena ada pola sistemik pembungkaman. Nah, terutama pada jurnalis yang meliput kasus-kasus yang cukup sensitif ya, seperti kasus-kasus politik, kasus-kasus pelanggaran hukum dan lingkungan. Nah, kriminalisasi sering menjadi alat untuk mereka membungkam jurnalis. Nah, bukan untuk menegakkan keadilan. Bahkan beberapa media lokal yang media kecil itu mereka menjadi target karena mereka itu tidak punya dukungan dan hukum yang cukup kuat. Oke, berarti jadi bukan cuma soal undang-undangnya berarti, tapi bagaimana aparat dan juga sistem hukum itu merespon kasus-kasus tersebut. Tapi untungnya ya sekarang ini sudah ada upaya dari masyarakat sipil untuk membangun perlindungan alternatif. Untuk Alfi nih kayak kamu bisa nggak kayak cerita soal inisiatif seperti Komite Keselamatan Kerja Jurnalis dan juga program pelatihan yang mendukung jurnalis di lapangan?
Oke, jadi betul banget ya Una, kita nggak bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatan negara atau kita bergantung penuh terhadap negara. Jadi, masyarakat sipil juga harus ikut mengambil peran penting ya tentunya. Salah satunya itu ada Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ. Koalisasi 11 lembaga termasuk contohnya kayak AJI, terus LBH, hingga Kontras, KKJ itu tentunya menyediakan pendamping hukum, rilis pernyataan publik, dan advokasi kepada aparat yang ada. Lalu ada juga program dari Tifa Foundation ya, dan beberapa donor lainnya seperti jurnalisme aman, isinya pelatihan keamanan fisik. Bagaimana sih meliput di tengah kerusuhan atau konflik yang ada, dan keamanan digital, agar data dan identitas jurnalis itu dapat terlindungi dengan benar. Dan juga keamanan hukum, bagaimana cara menghadapi laporan kepada polisi. Seperti itu. Tapi untuk masalah yang ada nih ya, masalahnya jangkauannya itu masih terbatas. Mungkin di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, aksesnya sudah cukup mudah. Nah, tapi bisa kita lihat lagi di daerah-daerah terpencil seperti NTB, Kalimantan, yang kira-kira daerahnya itu mungkin masih belum perkotaan ya, masih banyak sekali jurnalis yang bahkan belum tahu bahwa mereka sebenarnya itu bisa minta bantuan seperti itu. Oke, kalau menurut Febri nih, kayak gimana sih kayak pelindungan untuk jurnalis itu harus gimana? Nah, jangan lupa sebenarnya ada satu aspek penting nih, Lu. Nah, sebenarnya perlindungan jurnalis itu mereka punya tantangan ganda. Selain risiko kekerasan fisik dan hukum, mereka juga sering mendapat pelecehan seksual, baik di lapangan saat mereka meliput, maupun di media digital seperti media sosial. Mereka itu sering mendapat pelecehan dari media sosial itu seperti body shaming dan kekerasan berbasis gender. Nah, karena itu, Aji itu perlu mengadakan pelatihan khusus soal manajemen trauma, strategi menghadapi ancaman digital untuk jurnalis, dan melaporkan pelecehan tanpa takut disalahkan ataupun diabaikan. Oke, wah, jadi kita melihat nih bahwa perlindungan itu bukan hanya soal undang-undang, tapi juga sistem penegakan dan juga keberpihakan institusinya. Nah, kalau boleh kita minta pemikirannya nih, apa sih solusi sistemik yang konkret agar jurnalis itu khususnya yang televisi bisa lebih terlindungi dalam kerja? Nah, yang pertama nih ada revisi Undang-Undang IPN nih, Una, supaya tidak dipakai untuk menyerang jurnalis yang bekerja sesuai dengan kode etik jurnalis. Nah, kita juga perlu pemisahan yang tegas antara ujaran kebencian dan kerja jurnalistik. Nah, yang kedua, pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum juga perlu, mulai dari polisi sampai kejaksaan, tentang apa itu kebebasan pers dan bagaimana membedakan kritik dengan pencemaran nama baik. Yang selanjutnya itu ada media harus punya unit pendampingan hukum internal minimal di tingkat redaksi. Jadi jangan semua diserahkan kepada individu jurnalis itu. Oke, kalau menurut Arfi gimana ya? Oke, jadi kalau menurut aku sendiri nih ya, untuk tambahan dari aku, ini cukup penting ya, karena yang seringkali kita luput ya, kita sendiri itu luput dari sorotan nasional. Organisasi profesi seperti ICTI, ACI, dan PWI pun juga ya, mereka tuh sebenarnya tuh juga harus lebih aktif ya, dalam menjemput bola ke lapangan. Maksudnya dalam arti kata kayak dalam ketika kita meliput ke lapangan, kita datang ke lapangan langsung seperti itu. Dan terakhir nih yang paling penting itu adalah dukungan dari politik. Dukungan politik itu masuk ke kategori yang sangat penting. Ketika masyarakat membela seorang jurnalis yang diintimidasi, tekanan sosial itu bisa jadi suatu pelindung, bisa menjadi suatu pelindung ya. Jangan sampai jurnalis sendiri itu dibiarkan sendiri berhadapan dengan kekuasaan. Nah, oke, mungkin beberapa aku bisa menambahkan ya, kan meskipun perlindungan jurnalis di Indonesia saat ini itu sudah dijamin secara normatif oleh Undang-Undang Pers, pasal 8 ya, kenyataannya di lapangan itu masih jauh dari kata efektif ya. Seperti kasus yang tadi saya bahas, yang dialami oleh jurnalis bernama Faisal dari Ampera News itu menjadi bukti bahwa jurnalis yang menjalankan tugas tetap bisa menjadi korban kekerasan dan lebih parahnya lagi, proses hukumnya itu seringkali mandek atau dalam artian itu telat ya atau bahkan tidak ditangani sama sekali. Karena pelaku dianggap memiliki kekuasaan. Seperti yang tadi saya bilang, pelaku itu dianggap orang yang cukup kuat ya karena dia memiliki kekuasaan. Dan
upaya perlindungan dari masyarakat sipil seperti Komite Keselamatan Jurnalis dan program pelatihan jurnalisme aman yang tadi saya sebutkan itu memang penting dan patut sekali untuk diapresiasi. Nah, tetapi jangkauannya itu masih sangat terbatas ya pada kota-kota besar, bahwa jurnalis di daerah bahkan belum mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu bisa sih mendapatkan bantuan atau pendampingan dari hukum seperti itu. Nah, dan satu lagi hal ini itu menunjukkan ya, tentunya sangat menunjukkan bahwa perlindungan itu tidak cukup hanya diwujudkan melalui undang-undang di atas kertas, tetapi juga harus didorong melalui sistem hukum yang adil, aparat yang berpihak, dan organisasi profesi seperti IJTI, ACI, dan bahkan PWI juga ya, yang lebih aktif menjangkau jurnalis di lapangan itu sendiri. Nah, jika negara ini ingin menjaga kebebasan pers secara nyata, maka perlindungan yang ada, hukum yang ada itu harus bisa dirasakan oleh seluruh jurnalis tanpa terkecuali. Aku juga mau tambahin loh tentang yang aku udah bilang tadi ya, tentang jurnalis yang sedang meliput isu-isu yang cukup sensitif ya. Nah, dalam praktiknya Kak, nggak sedikit loh jurnalis yang sedang meliput isu-isu sensitif yang kayak korupsi pejabat ya, kayak judi-judi atau tempat-tempat ilegal gitu. Mereka itu malah dibungkam gitu loh, disuruh nggak menulis berita itu. Mereka juga kalau misalnya tetap menulis berita itu, mereka malah kayak diancam, keluarganya juga dibawa-bawa. Terus nggak kadang juga ya, jurnalis yang itu tuh dibayar gitu loh, biar mereka nggak menulis berita soal kayak gitu. Oh, berarti kayak ternyata jurnalis itu banyak yang ditekan ya, biar Iya. nggak ngungkapin berita yang penting gitu. Karena kalau dibiarkan, pers itu bisa kehilangan fungsinya dan masyarakat juga jadi nggak dapat informasi Iya. yang harusnya mereka tahu kan. Iya, kan seharusnya jurnalis itu menyuarakan kebenarannya. Nah, kalau dibungkam kayak gini kan masyarakat juga nggak tahu. Situasi ini juga ternyata sangat menciptakan iklim ketakutan dan menurunkan independensi pers. Nah, ketika jurnalis dibungkam, baik dengan ancaman maupun dengan uang, maka fungsi utama pers itu sendiri sebagai kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi perlahan-lahan itu pasti akan dikerdilkan ya tentunya. Yang menjadi korban bukan hanya jurnalis itu sendiri, tapi juga masyarakat luas. Dan di sini masyarakat luas itu juga menjadi korban dari itu semua, yang akhirnya mereka kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya bisa membuka mata, membongkar ketidakadilan, dan mendorong perubahan, malah menjadikan mereka tidak dapat mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Maka sangat penting untuk terus menegaskan bahwa upaya membungkam jurnalis dalam bentuk apapun adalah bentuk kekerasan ya terhadap demokrasi, dan membiarkan praktik ini terus berlangsung sama saja kayak kita itu membiarkan ruang publik kita dikendalikan oleh kekuasaan yang bebas dari kritik dan pengawasan. Mungkin seperti itu saja. Berarti intinya itu karena kalau di jurnalis itu terus dibungkam seperti yang saya bilang tadi, kayak lama-lama pers itu jadi nggak bebas lagi dan masyarakat juga pun rugi karena nggak dapat informasi yang penting kan. Karena jurnalis kan yang kita tahu itu jurnalis, kita dapat informasi dari jurnalis seperti itu kan. Juga bahaya buat demokrasi juga karena tanpa adanya pers yang bebas, kekuasaan itu bisa jalan seenaknya tanpa diawasi seperti itu kan. Iya, benar banget. Makanya penting banget buat jaga kebebasan jurnalis biar suaranya kebenarannya itu bisa tetap hidup. Ya, benar sekali sih. Oke, jadi dari obrolan tadi kita bisa simpulkan satu hal ya, bahwa undang-undang saja itu ternyata nggak cukup buat lindungin jurnalis. Karena memang undang-undang pers itu sudah ada dan isinya itu sudah cukup jelas, tapi kalau di lapangan itu masih banyak jurnalis yang dipukuli, dikriminalisasi, kemudian bahkan ada yang diabaikan laporannya. Itu artinya pelindungan hukum di Indonesia ini belum benar-benar benar berjalan seperti itu. Karena masalahnya bukan cuma di hukum yang lemah, tapi juga sikap aparat dan seperti hukum yang belum berpihak pada kebebasan pers, ditambah lagi ada undang-undang lain yang seperti undang-undang ITE yang sering disalahgunakan untuk membungkam jurnalis. Karena untungnya ada inisiatif nih dari masyarakat sipil, kayak Komite Keselamatan Jurnalis, juga pelatihan keamanan dari berbagai organisasi, dan juga program pendampingan hukum, tapi semua itu belum merata. Terutama buat jurnalis di daerah-daerah yang rawan konflik seperti yang dibilang sama Alfi tadi. Iya, ya. betul sekali.
jangan lupa juga bahwa jurnalis itu punya tantangan juga. Mereka sering jadi korban pelecehan, intimidasi, baik di dunia nyata maupun digitalnya juga. Jadi apa solusinya? Yaitu revisi Undang-Undang ITE, edukasi aparat hukum soal kebebasan pers, dan juga dukungan nyata dari media serta publik. Karena pada akhirnya kalau jurnalis nggak aman, informasi kita itu juga nggak akan aman. Dan kalau mereka dibungkam, yang rugi adalah kita semua, bukan? Ya kan? Nah, dari situ kita bisa lihat nih bahwa peran dari Dewan Pers itu penting banget, tapi belum cukup kuat secara hukum. Mereka bisa membela jurnalis dan juga menyatakan bahwa liputan itu sah sebagai karya jurnalis. Tapi mereka sifatnya hanya rekomendasi. Sering kali keputusan Dewan Pers itu tidak diikuti oleh aparat. Nah, inilah kenapa banyak jurnalis dan juga organisasi profesi yang mendorong lebih besar, minimal bisa menjadi mereka dihormati oleh penegakan hukum. Nah, karena kalau kekerasan terhadap jurnalis itu terus dibiarkan tanpa adanya tindakan tegas, dampaknya kan nggak cuma dirasakan oleh jurnalis itu sendiri. Dalam jangka panjang, kita juga sebagai masyarakat itu yang paling rugi. Kenapa? Karena jurnalis itu bisa jadi takut meliput isu-isu yang penting, mulai dari yang korupsi, kemudian pelanggaran HAM, konflik, dan juga lainnya itu. Mereka juga bisa melakukan sensor diri, kemudian artinya mereka membatasi sendiri nih informasi yang disampaikan demi keamanan pribadinya. Akibatnya, publik itu kehilangan semua akses informasi yang sebenarnya itu menjadi hak mereka, yang harus mereka tahu seperti itu. Dan kalau informasinya tertutup, maka demokrasi kita juga bisa mundur. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa nih? Sebenarnya banyak. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana ya. Tidak menyebarkan hoax, kemudian memverifikasi berita sebelum membagikannya, kemudian mendukung jurnalis yang sedang mengalami beberapa ancaman, entah lewat petisi lah, media sosial lah, dan juga atau sekedar menyebarkan informasi yang benar. Semakin banyaknya suara publik yang membela kebebasan pers ini, semakin besar pula tekanan sosial terhadap pihak-pihak yang ingin membuka jurnalis. Karena pada akhirnya kebebasan pers itu bukan hanya urusan jurnalis, tapi hak semua orang yang tahu kebenaran. Kalau jurnalis diserang, yang diserang bukan cuma profesinya, tapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang jujur dan juga akurat. Seperti itu. Oke, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast nih hari ini. Dan sebelum menutupnya, mungkin kita akan mengundang kembali teman-teman di sesi pertama tadi. Ada siapa? Ayo, siapa yang masih ingat? Banget sih. Jadi lebih mendalam lagi membahas mengenai kekerasan terhadap jurnalis seperti itu. Dari tentunya pasti dari sesi pertama dan sesi kedua punya kesimpulan masing-masing. Kalian bisa tarik aja kesimpulannya dari kedua pembahasan yang tadi gitu. Nah, jadi Salsa mau jadi jurnalis? Waduh, belum ini ya. Kan banyak resikonya nih kalau terus sama yang investigasi. Kalau misal jurnalis kayak pariwisata atau kayak ringan-ringan mungkin nggak apa-apa ya. Tapi mesti ya namanya pekerjaan punya resikonya masing-masing. Iya, tapi mesti ada PWI dan IG yang kalian melaporkan kekerasan terhadap jurnalis. Kalau misalnya kalian lihat jurnalis yang dilecehkan, dikerasin, atau mungkin dibunuh, kalian bisa laporin aja ke IG dan PWI, tempat perlindungan jurnalis. Nah, Lukna, kan tadi kan mungkin kamu sudah membahas kesimpulan, tapi itu kan masih kesimpulan, belum secara keseluruhan, ya kan? Baru di sesi kedua. Mungkin kan kita punya kesimpulan berbeda-beda, tapi kita masih beda juga benar ya. Gimana lu? Jadi kayak di sesi kedua tadi kayak kita membahas tentang bahwa kita kan punya undang-undang pers nih ya. Di Undang-Undang 40 nomor 999 yang mengatur pers itu bahwa undang-undang itu ternyata masih belum cukup loh guys. Kenapa? Karena banyak celah hukum, tumpang tindih regulasinya, kemudian lemahnya penegakan di lapangan itu membuat jurnalis itu tetap rentan gitu. Karena maka untuk menjaga itu semua kita harus bekerja sama ya nggak sih? Ya, antara medianya, jurnalisnya, PPD-nya, itu masyarakat juga terlibat. Iya kan, mereka harus bersuara, tetap bersuara. Mereka juga harus membantu. Ya, ada media sosial kan sekarang juga bisa menyuarakan ketidakadilan, tapi jangan nyebar hoax juga. Iya betul, itu rawan ya.
Jadi pada intinya adalah jurnalis ini adalah suara rakyat, teman-teman. Yang dimana ketika suara rakyat dibungkam, siapa lagi yang menyampaikan aspirasi kita sebagai rakyat kecil? Kita, mahasiswa kaki aja tuh nggak bakal didengar sama pejabat. Pejabat aja tidak mendengarkan jurnalis. Pejabat aja masih malah ikut-ikutan menindas jurnalis yang sebenarnya jurnalis ini secara tidak langsung harus dilindungi. Jurnalis itu aset negara, teman-teman. Kalau misalnya nggak ada pilar keempat, kalau nggak ada jurnalis, siapa yang mau membuka kebenaran? Hanya orang-orang jahat aja yang mau yang tidak mau mau membungkam yang mau menjahatkan jurnalis itu hanya orang-orang jahat, hanya koruptor lah, apalagi mafia-mafia Indonesia lah, apalah gitu. Jadi intinya kita terutama mahasiswa ayo terlibat dan harus ikut menjaga melindungi jurnalis ini dari segala macam tindak kekerasan, apalagi jurnalis perempuan. Itu serem banget karena kita sebagai perempuan, kita tahu bagaimana kita dilecehkan itu seperti apa. Kita harus, walaupun itu juga berlaku untuk jurnalis lainnya ya. Jurnalis lainnya juga berlaku, tapi ketika ada jurnalis perempuan dilecehkan seperti itu, kita sebagai sesama perempuan, apalagi lihat kasus-kasus kayak gitu, itu secara tidak langsung semua masyarakat, semua perempuan di Indonesia itu ikut merasakan betul sekali. Iya, betul. Jadi intinya apalagi sekarang kita kan udah media sosial nih ya kan, rawan-rawannya hoax, rawan-rawannya berita yang enggak sesuai sama apa yang kita inginkan. Jadi itu pentingnya itu para jurnalis itu harus kita bantu, harus kita lindungi, karena tanpa adanya mereka seperti yang dibilang sama Yaya tadi, tanpa adanya mereka kita mungkin nggak bisa dapat informasi yang penting-penting dari negara kita ini, ya enggak? Betul sekali. Oke, Gini ya kali ya. Iya. karena kalau bisa terlalu banyak opini kita bingung ngomongnya gimana. Intinya jurnalis itu harus dilindungi, gitu kan. UU-nya harus cepat-cepat rilis lagi. Ya. Gitu. Pada Bapak Prabowo mohon ya. Oke, mungkin itu dulu aja podcast kita, suara di balik lensa. Keren sih sebenarnya. Keren banget. Ya, mungkin itu aja ya. Buang yang buruknya, buang yang jeleknya, ambil yang baiknya saja. So, bye-bye semuanya.